Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Amin. Semoga Allah SWT menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah perselingkuhan, musibah pengkhianatan, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat Pusaka Jawa, pada siang hari ini saya ditemani oleh Ketua Paguyuban Sabuk Inten. Ya, ngeri kali Pak Ketua. Dan ini termasuk gestar saya yang menjadi idola banyak orang. Suka Mas Yudi kok nggak pernah collab lagi. Mas Yudi itu pejabat, sahabat Pusaka Jawa. Cuman jadi makanya susah ditemuin. Dia itu kadang ke luar pulau kemana ya, dinasnya tuh kadang begitulah ya, namanya pejabat kan susah. Kalau lagi dinas di luar kadang 1 minggu 2 minggu gitu kan. Nah, pokoknya keliling Indonesia wis. Kali ini saya akan membawa kerisnya Mas Yudi. Keris apakah Mas Yudi? Saya bilang gitu kan. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti kita lihat keris yang ya namanya kerisnya pejabat, lo kan orang apik kan juga benar. Pejabat apa sih yang pejabat teras? Ya. Bukan penjahat ya? Bukan. Saya di kamera dulu sahabat Pusaka, saya di kamera Mas Yudi kecil sekali. Iya kan? Ya. Sekarang kebalik. Coba lihat di kamera. Mas Yudi gede, saya kurus. Berarti saya kurus Mas Yudi. Kuru ya? Kurukan daging. Apa? Kurukan daging. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita coba lihat, kita pengen tahu keris apa dari Mas Yudi. Coba Mas Yudi, kerisnya apa Mas? Oke, selamat siang, pagi, sore, dan malam. Ini asal usul keris bagaimana Mas Yudi? Boleh diceritakan? Ya, baik. Sudah berapa lama atau bagaimana? Ini sih nggak begitu lama. Siap. Kalau ini ya kisaran antara terakhir kita bikin YouTube itu, Iya. kita collab Udah itu lama, Mas. udah lumayan ya. 1 tahun ada ya kan? Ya kurang lebih 1 tahunan lah, ya. 1 tahun. Nah, setelah itu ada seorang teman, sahabat ya, coba bukan menawarkan ya, istilahnya mencoba menanyakan, sebenarnya menanyakan kepada saya. Terus menanyakan kok bisa pindah tangan? Lah itu kebetulan menanyakan. Terus kemudian kan kita tahu bahwa yang namanya di dalam keris itu ada 2 aliran. Yang satu isoteri, yang satu eksoteri. Nah, teman saya itu merasa nggak cocok esoterinya. Oh, itu paling enak kayak gitu. Ya nggak tahu ya, nggak tahu mungkin rezeki saya juga ya. Betul. Jadi sahabat saya itu merasa kurang pas dengan agama pusaka ini. Terus kemudian dia mencoba menanyakan permasalahannya di mana, kurang pasnya. Assalamualaikum. Terus Lanjut. setelah itu Salam Pak, saya lagi bikin video YouTube ini. Nanti masuk YouTube jenengan. Ini ya, makasih ya. Ya, setelah itu kan dia coba tanyakan permasalahannya di mana. Ya, saya coba, setelah saya lihat ini pertama masih kotor Mas. Masih kotor. Terus kemudian saya coba lihat di kotornya itu, kenapa ini mungkin belum dibersihin, saya bilang kayak itu gitu. memang banyak karatnya Mas. Oh, awalnya. Jadi memang dia pecinta tosan Nabi tapi orang kopen. Ya enggak, dia baru dapat juga. Oh, baru dapat. Nah, beliau baru dapat. Terus kemudian
beliau menanyakan sama saya, ini pusaka apa, keris apa? Saya juga kok ragu ya, ini dapur apa ya? Saya lihat di beberapa katalog memang nggak ada. Terus akhirnya ini nggak cocok mas, kayaknya buat saya kayak gitu. Terus gimana? Ya udah, ini kayaknya rezekinya Mas Yudi. Tapi ya istilahnya kita apa ya, tuker-tukeran gitu ya, ya saling inilah. Dan beliau kebetulan suka sama keris saya, terus kemudian akhirnya barter doang, barter. Ya barter lah ibaratnya, nggak usah barter ya, barter ada lah. tambahan uang kan? Ya ada lah. Oh ada. Yang bukan. Itunya tit gitu aja lah ya. Tambahan uangnya tit gitu Terus habis itu setelah itu udah barter, terus saya coba tak warangi. Warangi. Awal itu warangi Mas Asman. Ya, pertama di Mas Asman, terus ada lagi saya bawa ke tempat dua kali. Terus alhamdulillah. Soalnya ketoknya warangan wetan ki. Sejen. Ya terus. Karena tegas. Iya, memang. Pertama di sini sebenarnya bagus. Cuman memang karakter besinya agak sulit ya sekali. Terus akhirnya saya bawa ke wetan. Memang kalau untuk warangi pusaka itu seorang pewarangan itu harus tahu karakter besi. Iya. Jadi dia harus tahu berapa lama direndam, berapa dicabut, atau terus cara ngupasnya bagaimana. Terus gimana? Nah, terus setelah itu saya coba bawa ke teman di Rangani. Setelah sampai di teman, saya coba tanya sekalian, ini dapur apa? Bingung dia juga. Tukang warangannya juga. Tukang warangan yang di sana juga bingung. Dapur apik ngomongin ngono. Pokoknya nanti dapuranmu. Dapuranmu. Jahat beli. Ya. Terus nah, setelah itu berjalan dengan seiring berjalannya waktu, saya pegang ya nggak ada masalah dengan saya. Nggak ada masalah. Nanti barangkali setelah dipegang di sini pindah ke saya kan lumayan. Amin. Amin. Terus ya setelah itu akhirnya ya saya simpan. Memang lama nggak pernah ketemu ya. Iya, karena memang dia pejabat, saya bukan. Nanti kita klarifikasi, saya bukan pejabat ya. Artinya saya ya kebetulan ada pekerjaan yang memang agak sedikit menyita waktu pada saat kemarin-kemarin, jadinya memang kita frekuensinya jarang ketemu ya. Ada kegiatan di luar kebetulan ya, tapi ya alhamdulillah ini udah menjelang akhir-akhir tahun ya, biasanya kegiatan udah agak sedikit berkurang. Saya silaturahmi lah sama suhunya ini ya, sama masternya, sama sedulur ya. Ya biar artinya tidak memutus tali silaturahmi. Tali ikatan cinta kasih, anjir. Ya artinya memang kita benar-benar karena di sini apa ya hobinya satu hobi. Betul, ya akhirnya satu frekuensi, kita sama-sama buaya. Enggak, maksudnya sama. Kamu lubang buaya. Terus ya akhirnya ya kita collab lagi lah sekarang. Terus untuk menyapa teman-teman semua, teman-teman sahabat Pusaka Jawa yang mengobati kerinduan subscriber sama Mas Yudi. Ya, Mas Yudi tambah hitam katanya tadi, nggak pede. Aduh, saya duduk sama Mas salah ini. Ya karena dia suka mainnya di pantai, dia anak pantai. Jadi hitamnya wajar. Kalau saya langsung main pantai sehari aja langsung hitam. Dia aslinya putih tahu. Putih giginya. Iya, oke. Monggo, Mas. Silakan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau dipegang Mas Yudi pasti warongkonya sudah bagus, nyandang, karena dia ikutnya kolektor Mas Yudi. Mas Yudi jarang jual pusakanya kecuali kepepet. Kayak kemarin buat biaya kuliah, ya kan, nyambung sekolah, wis tua sekolah boy. Tuntutan bro. Oke, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah Ladrang Surakarta Wondo Kesatrian. Ya, kalau Kadipaten agak lebar lagi ke sini. Ini agak tipis. Ini Kesatrian. Untuk pendoknya pendok bunton, lamen, lawasan, dan ini tebal sekali. 0,5 sahabat Pusaka Jawa. Loh, kok bisa tahu 0,5? Oh iya dong. Makanya belajar keris diukur. Diukur loh ketebalan sini. Ini kan ada nih. Oh, ya nggak bisa pakai itu. Nggak pakai itu apa kayak lo sing kono lo. Iya, apa gua rene? Empuh orang ngerti. Sing kono lo. Itu kayak nyung lalen lah kuwi. Terus kemudian untuk mendaknya, ini mendak bejen susun ya, bagus, tapi ini nggak tahu dari permata atau bukan ya, tapi dari kilau bling-blingnya sih mengkilap sahabat Pusaka Jawa.
Ya ini kita ambil untuk handle-nya, ini handle jajaran nunggak semu sanes. Oh. Canteng. Kalau Gatot Kaca agak lebar lagi, agak gede lagi kepalanya, Mas. Ini canteng. Canteng. Gatot Kaca juga nungluk sekali Gatot Kaca. Gatot Kaca Sebo atau Moro Sebo. Untuk kayunya ini kayaknya kayu Terembalu ya, Mas. Cuman mungkin kalau digosok lagi indenya kelihatan ini. Iya. Kalau untuk handle-nya ini kayu apa, Mas? Ini sudah hitam ini. Kemungkinan kayu apa, Mas? Tayuman apa ya? Bisa jadi tayuman. Oke, kita ambil bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilahnya cukup istimewa. Saya depankan ya, dekatkan dengan kamera. Ya, kalau kita lihat, nah dari jauh, indah kali. 1, 2, 3. Ya, Sama looknya 3. Hah? Sama Luna Maya indah mana? Tetap Luna Maya. Ada lagi sekarang saya idolanya selain Luna Maya. Apa? Nova Urba. Dubur. Selerane dubur. Saya punya temen dulu kan, nggak usah tak ceritain, pokoknya itu namanya Komalasari, anak Kerandon. Kerandon apa keraton? Kerandon. Kerandon. Itu mukanya plek kayak Nova Urba. Itu yang menghancurkan segalanya, anjir. Gara-gara perempuan patkai. Ceritanya tiada akhir. Ya, oke. Sahabat Pusaka Jawa, nah ini tampilannya look 3, kemudian memakai kembang kacang. Terus di sini ada tikel alis, memakai jalen, memakai lambe gajah, memakai greneng, ya. Kemudian ini sogokannya 1, sahabat Pusaka Jawa, sampai ke sini, sampai ke atas. Ya, ini sogokannya 1, sahabat Pusaka Jawa. Nah, ini dapur apa ini? Nah, sebetulnya kan begini, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita di dapur keris kadang memang banyak keris yang tidak ada di pakem, Mas. Betul ya? Iya, betul. Makanya kalau kita mau idealis, ini termasuk kayak gini Kalawijan karena di ini nggak bisa seperti itu. Iya. Ya karena mungkin juga Sang Empu mempunyai kreasi tersendiri. Ya contoh, kalau kita melihat dari looknya kan ini look 3. Ya biasanya kalau look 3 kan identik dengan jangkung. Kemudian dia memakai kembang kacang ini ya. Kembang kacang, jalen. Nah, kalau Segoro Winotan atau Jangkung Mangkunegoro itu sogokan 2. Jangkung Mangkunegoro. Mangkunegoro. Atau nama lainnya Jangkung Segoro Winotan. Oh iya, Segoro Winotan. Nah, itu 2, Mas. Jadi kalau bilang Jangkung Mangkunegoro ya sama dengan Jangkung Segoro Winotan. Iya. Iya kan? Nah, dengan Segoro Winotan. Iya, taunya Segoro Winotan. Itu nama lainnya Jangkung Mangkunegoro. Iya kan? Nah, apakah ini tergolong Jangkung Mangkunegoro atau tidak? Ya, kalau di buku pakem beda ricikan aja beda nama. Ya, betul ya, Mas ya. Betul. Tapi kalau di Jangkung Mangkunegoro atau Jangkung Segoro Winotan kan sogokan rangkap atau 2, ini kan cuma 1, sahabat Pusaka Jawa. Ini sogokan 1. Ini kalau Jangkung Segoro Winotan 2 ke sini, kemudian di sini bertemu di sini. Ya artinya sejejer lah, seimbang. Nah, ini apakah ikutnya Jangkung Segoro Winotan? Ini kan jadi pertanyaan. Sedangkan Mas Yudi sendiri sudah bertanya ke sana kemari, bingung kan? Sebenarnya nggak bingung, mungkin kayak gini. Saya ambil beberapa kesimpulan dari informasi yang saya dapatkan dari teman-teman. Terus? Ini sebenarnya Jangkung Segoro Winotan. Betul. Tapi sogoannya lupa empunya bikin belakangnya. Setuju. Oke, saya sendiri lebih ke arah gini, Mas Yudi. Ketika mau menamakan satu buah dapur, umpamanya ada satu kekurangan, ricikan ini, tapi ini lebih mendekati kemana? Gitu loh, Mas Yudi. Ya. Jadi kalau dilihat dari dapur-dapur yang lain yang look 3 sokokan sampai ke atasnya cuma 1 Segoro Winotan. Berarti ini lebih mendekati ke arah Jangkung Segoro Winotan. Makanya kalau ada sahabat Pusaka Jawa yang punya nama ini silahkan komentar. Tapi untuk sementara waktu ya mungkin ini dinamakan Jangkung Segoro Winotan. Atau Jangkung Mangkunegoro, walaupun sokokannya harusnya double. Harusnya 2. Tapi kan ini 1. Kalau bahasanya Mas Yudi lagi nggarap laren busuk ditundang bojone. Patek kok. Ya wis siji wis dadi kayak gitu.
bar. Langsung ya. Lagi gawe sokokan siji nembe siji wis diundang bojone kok kayak cepet kondangan kapan mangkat kok. Ya wis ya wis akhirnya udah jadi. Nah, yang sekarang kita lihat pucukan bilahnya sahabat Pusaka Jawa. Pucukan bilahnya ini adalah Nyujen ya. Pucukan bilah ada banyak, ada Nyujen, Angga Bakopong, kemudian ada Nugi Pinetet, ada Ngumyang, ada Ambu Tutumo, ada Ngudup Gambir. Nah, ini Nyujen. Kalau sokokan dengan sokokan Nyujen biasanya kerisnya agak wingit kalau Nyujen. Tapi kalau keris-keris yang pucukannya Ambu Tutumo biasanya terlihat gagah. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat looknya. Looknya ini ikutnya look kembak sahabat Pusaka Jawa. Ya, ini looknya kewas. Ya, ini kalau penyanyi dangdut kayak Wela siapa Saskia Gotik. Kemudian untuk tikel alisnya ini tikel alis landung. Ya, tikel alis banyak, ada tikel alis landung, ada juga ada yang nerjang gandik, ada gagang pohung, godong pohung, gagang pohung, gagang terong seperti itu. Nah, untuk tikel alisnya ini Nguku Bimo, sahabat Pusaka Jawa. Ya, tikel alis Nguku Bimo itu ya begitu. Nah, ini di jidat saya kan kelihatan tuh. Nah, itu. Jadi nggak gelung ke bawah. Kalau gelung ke bawah gelung wayang. Ada Nguku Bimo, gelung wayang, ada bungkem, ada pogok. Nah, kemudian yang bikin istimewa sahabat Pusaka Jawa ini di gonjoknya. Ya, biasanya dengan gonjo-gonjo seperti ini nilai ekonominya lebih mahal daripada gonjo yang lainnya. Kenapa? Karena ketika membuat gonjo seperti ini, bilah pun harus mengikuti. Iya dong, nggak mungkin gonjonya begini bilahnya rata kan nggak sinkron, kowak bolong tengah kayak donat. Nah, ini kita lihat ini ikutnya gonjo apa? Kalau gonjo wilut cuman segini saja sahabat Pusaka Jawa, 3 tak potong ya, mau kita potong teng. Nah, kalau ciri-ciri ini kelap lintah, kita hitung ada 4, 1, 2, 3, 4 bawahnya loh ya, kita hitung bawahnya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau wilut biasanya 3, 1, 2, 3 sampai sini aja. Jadi ini adalah gonjo kelap lintah. Gonjo ada kelap lintah, gonjo wilut, gonjo sepang, gonjo wuwung, gonjo dungkul, ya kan? Seperti itu. Nah, makanya saya dari awal begitu Mas Yudi buka keris ini saya tertarik, barangkali saya doakan dijual. Tapi Mas Yudi itu kalau udah dijual ada yang nawar munggah maning. Akhirnya sih jadi dijual. Emang. Enggak, yang namanya pusaka kan susah ya. Saya pernah nawar kerisnya Mas Yudi 1. Waktu itu saya beli PCX baru, tak tuker PCX, nggak mau. Iya Mas ya. Gading. Itu PCX kuncinya gue. Anaknya New siapa? Evan ya. Evan. Alhamdulillah masih itu kerisnya masih. Padahal saya cinta banget itu. Ya ini. Nah, kalau kita lihat dari tampilan bilahnya, sahabat Pusaka Jawa ini adalah pengawak wojo atau kelengan. Keris dengan tampilan seperti ini, sang empu lebih mengutamakan garap kerisnya, lebih mengutamakan garap ricikannya, detailnya. Kalau kita lihat juga nih detail sogokannya ini simetris, ya. Sogokannya ini simetris dari bawah nih ya. Ini kan ini pejetan. Sogokan sana simetris. Artinya sama ya Mas. Iya. Tidak gede cilik gitu loh. Cakep memang garapnya itu. Iya kan saya bilang kalau sang empu ketika membuat keris dengan tanpa pamor dia lebih mengutamakan di garapnya. Kenapa lah sekarang keris itu kan ada keindahan di pamor, tapi kalau nggak ada pamornya yang mau dilihat apa? Kalau tidak digarapnya, ya kan? Kemudian kita lihat dari kembang kacangnya pun ini menyesuaikan. Kalau umumnya ini dibikin kembang kacang gelung wayang, kenapa tidak gelung wayang? Karena ini biar tampilannya gagah. Betul. Itu udah cerdas Mas Yudi, pantasnya jadi ketua paguyuban. Kemudian juga terpaksa itu konspirasi temen. Ya kan, terus ini juga kan digonjonya kelap lintah. Kenapa dibikin kelap lintah, tidak dibikin wilut? Kalau dibikin wilut ini kurang gagah lagi. Umur kan wilut sampai sini tok ya. Lalu pendek karena ini harus mengikuti pada alur bilahnya. Begitu ya. Dan ini besinya cukup ini ya padat sahabat. Selorok besinya apa gini Mas? Hitam kebiruan Mas? Hijau kayaknya ya. Coba bentar. Agak hijau ini. Kayak Pulau Sani ya Mas ya. Ini nih hijau nih di sini nih.
agak hijau kan, bukan biru. Iya, hijau. Kalau yang biru itu yang itu. Nanti. Ya, sahabat Pusaka Jawa ini cukup bagus. Ini saya bilang ke Mas Yudi, kalau disimpan ini layak. Tapi kalau mau dijual ke saya saja. Oh, siap. Nah, tapi jangan mahal-mahal. Oke. Berapa? Ya. Mau langsung sih nonton Ivan Titul kayak. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya. Kalau kita lihat makna filosofi dari jangkung. Ya, jangkung artinya adalah sering dikaitkan dengan jangkung jinampangan dening pangeran. Segala hajat kita, segala keinginan kita, segala cita-cita kita itu diijabahi karo Gusti Allah Kang Maha Agung. Segoro Winotan tahu ceritanya. Ini adalah cerita tentang Sri Rama dan Sinta. Segoro Winotan dibikin pelowotan jembatan untuk menyeberangi lautan yang pakai batu itu loh, Hanoman. Iya. Nembe ngerti kan? Ya nuding Hanomannya aja ngene. Nuding Hanomannya ke sini ya, coba bayang pun. Jadi sebetulnya makna filosofi dari jangkung Segoro Winotan adalah harapan kepada untuk mendapatkan kembali cinta seseorang, yaitu Sri Rama untuk mengembalikan Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana. Lah kasih enak tibane. Saya salah apa datang ke sini? Jadi Segoro Winotan itu yaitu membuat satu jembatan di laut gitu. Jadi ini mempunyai makna filosofi yang dalam. Jadi artinya kalau kita punya dapur jangkung Segoro Winotan ya kita harus bahwasanya ketika kita mempunyai satu cinta ya, walaupun cinta itu direbut, kalau kira-kira prosesnya masih dalam rule yang betul ya kita pertahankan baik, benar-benar. Benar nggak Mas? Tapi kalau cintanya sudah melanggar syariat ya lepaskan saja. Itu kayaknya dari hati banget sih. Betul. Kayaknya menghayati banget masalah cinta itu. Saya nggak tahu. Jadi begini sahabat Pusaka Jawa ya, kadang Allah Subhanahu wa taala itu kita kan sering berdoa agar diberikan, saya di video saya sering berdoa kan, kita diberikan perlindungan dohir dan batin. Perlindungan batin kadang kita tidak tahu loh Mas. Ya. Dari bentuk serangan, maaf, tidak cuma serangan santet saja, tapi dari bentuk pengkhianatan pun bisa. Ya. Nah, ketika bentuk pengkhianatan terus kita tidak tahu, Allah pun akan menyingkirkan orang-orang yang berkhianat dengan kita dengan alami. Walaupun mungkin kita menerimanya dengan sakit, kok kejadiannya begini ya. Padahal itu jawaban dari doa-doa kita untuk menyelamatkan diri kita, dijauhkan dari orang-orang yang memang tidak satu frekuensi dengan kita, satu tujuan, bahkan mungkin berkhianat atau bahkan niatnya untuk memanfaatkan kita saja, seperti itu. Nah, dengan memiliki jangkung Segoro Winotan diharapkan ini keluarganya utuh, Mas. Ya, untuk punya makna filosofi, punya harapan lebih diharapkan seperti ya kisahnya Sri Rama bagaimana. Ya berkorban akhirnya pun Dewi Sinta kembali lagi. Iya kan? Ya, pengorbanan ya, yang namanya cinta itu kan pengorbanan. Betul. Ya. Ada kalanya cinta. Nanti tak kasih judul ini. Judul apa? Rama Sinta. Kerisnya Rama dan Sinta. Wow, keren. Bener nggak? Rama Sinta. Langsung ditawar. Romeo dan Juliet. Romeo dan Juliet. Terus Laila dan Owis dan Laila. Samson dan Betawi. Samson Delila. Samson Delila. Angger nang Indramayu sing edan siapa ya? Saridin kalau aku rapal. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang kita bahas tentang tadi Luk 3. Luk 3 mempunyai makna filosofi agar hajat kita, baik urusan keduniawian, kemudian urusan rohani, termasuk rohani kan cinta ya. Karena rohani kan bisa dirasa, hanya bisa dirasa. Itu terlaksana. Adapun halangan dan rintangan yang ada itu dapat diselesaikan. Nah, mudah-mudahan Mas Yudi dengan memiliki keris ini, jangkung Mangkunegoro atau jangkung Segoro Winotan ini
kehidupan rumah tangganya baik-baik saja. Amin. Ya bahkan sampai antil jannah bahasanya, ngeri kali antil jannah. Indah. Indah kali. Ya kemudian kalau kita lihat dari makna filosofi dari pengawak wojo atau kelengan, ini adalah sengaja disembunyikan oleh sang empu tuahnya. Jadi kalau keris-keris seperti ini pengawak wojo, memang ada makna filosofinya agar orang itu bisa wisdom, bijaksana, baik secara perkataan maupun perbuatan. Jarang orang bijaksana, Mas. Orang bijaksana itu memang untuk menjadi seorang bijaksana itu dia harus mau menurunkan egonya. Bener nggak? Betul sekali. Punya pengalaman juga. Jadi ya baiknya begini-begini walaupun sakit di dia. Enggak, kita nggak sesuai dengan hati nurani kita. Betul. Kan. Tapi karena itu keputusan orang banyak, mau nggak mau kita harus. Betul. Seperti itu. Jadi karena apalagi Mas Yudi di sini bekerja di satu instansi negara, pastinya kan godaannya banyak, ya kan, sering keluar pulau, keliling Indonesia, dan juga harus dengan teman-teman kan harus bijaksana seperti itu. Ya, jangan injak sana injak sini. Nah, kemudian kalau bicara tentang kelengan, biasanya kelengan ini adalah dipilihkan besi-besi yang khusus. Kalau dulu mungkin zaman kerajaan Mojopahit didatangkan besi-besi dari India. Nah, kalau besi-besi pengawak wojo biasanya besi-besi pilihan. Ya di Nusantara juga banyak, tapi mungkin untuk besi-besi kelengan kemudian mungkin yang lebih banyak di India yang bagus mungkin diambil dari sana dulunya. Tapi ini juga tidak mesti ya. Kemudian sahabat pusaka Jawa, kelengan sendiri itu kadang kalau ini harus ditayuh. Kadang kelengan sendiri ada yang mempunyai nilai protek, perlindungan, ada yang buat pengasihan, ada yang buat gercep, yang tidak tahu. Tapi kalau bentuknya pamor kan sudah tahu, doa dan harapannya sudah bisa kebaca ya Mas Yudi. Nah, kelengan ini sahabat pusaka Jawa, kelengan ini adalah salah satu bentuk satu kemapanan hidup secara spiritual. Coba Mas Yudi kalau suka bicara dengan orang-orang yang spiritual, mereka kenapa senang warna hitam? Ayo. Hitam itu ketika semua warna bercampur jadi satu, ujungnya hitam. Coba diaduk-aduk campur. Terus kemudian hitam itu bisa menetralisir berbagai masalah. Gitu loh Mas Yudi. Dan hitam itu tanpa kita mengetahui hitam, tanpa kita berada di posisi hitam, kita tidak akan tahu mana yang putih. Seperti itu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, terlalu serius Mas Yudi ini mana? Bingung. Setahu saya kembali lagi yang hitam ya. Tadi saya mau nyampaikan kalau hitam setahu saya kenapa kok kereta api warnanya hitam? Karena itu ada di dalam lagu. Kereta api hitam banyak yang menanti gitu. Banyak yang menanti. Ini bagus sahabat pusaka. Kalau kita lihat dari pasikutannya ya Mas Yudi, ini kan pasikutannya prigel, kemudian sereg ya. Ini prigel. Yang dimaksud prigel apa Mas? Prigel ge apa ya? Kewes ya Mas. Ngeluke kewes kayak gitu. Ya. Ya, ini coba ini pun sogokannya dalam. Ya, jelas. Sereg. Kemudian besine ini besi padat ya Mas Yudi ya. Ini boleh saya katakan, mau saya katakan pulen juga bisa, mau dikatakan, soalnya di sini nih, ini halus nih Mas. Ya kan, ini halus nih, padet, ya. Jadi aku naksir juga kayak si Cimbobo ya. Udah banyak kerisnya kok naksir terus. Saya baru punya satu dulu aja. Punya Segoro Winotan 3 kalau nggak salah. 3 yang kelengan yang dari almarhum Pak Dar udah kejual. Udah lepas. Udah, terus yang Segoro Winotan yang Surakarta full mau bayari Pak Edi dibayari maning. Aduh mulino ora pandidul jebule. Jadi orang keris itu curang sahabat pusaka Jawa. Saya itu nggak dijual. Karena saya punya teman dekat, kemudian buat saya ya wis nggak apa-apa dibayarin. Jebule teman saya yang nggak berani nawar ke saya itu lewat dia. Disuruh biar ini begitu ini kerisnya udah dijual gede bang ya gitu. Jadi
saya kan ngelihatnya dianya, ngelihatnya Mas Yudinya, nggak taunya Mas Yudi dapat orderan dari dia supaya karena dia nggak bisa ngelobi ke saya, gitu loh Mas. Wah, kerok saya tahu begitu mah nggak saya jual, karena kan saya maunya lihat Itu Mas Yudinya. ilmu lama sebenarnya, itu ilmu lama. Saya sudah mempelajari masalah kayak gitu. Makanya saya orang mau ngomong apa ini itu keras, Mas Yudi ini mau tak remat sendiri, enggak, udah. Gitu. Kalau pengen lihat ke rumah saya kayak gitu aja, Itu. lebih aman. Jadi ini estimasinya adalah tangguh Mataram. Ya, Mataramnya mana Mas? Kalau kita lihat dari Pasigutanya ini, ya, ini nungkak ya Mas. ada tungkak aneh, ada tungkak aneh. Jadi kalau nungkak ya garap-garap dari sini, Mataram Surakarta, ya kan. Sahabat Pusaka Jawa, tapi ini bagus. Saya aja jatuh cinta. Kalau di luar kelihatan soroknya, hitamnya kelihatan. Di sini hitam, di sini semua hijau ya Mas ya. Iya. Itu sorok itu adalah degradasi warna. Yang biasanya keris-keris yang sudah umurnya ratusan tahun itu nanti akan memunculkan sorok dengan alami. Kalau orang udah barang temuan ke patina lah ya, karat yang muncul dari itu. Kalau ini kan bukan patina tapi memang degradasi warna. Oke. Terus gimana Mas Yudi? Ada pengalaman antik nggak di dapur ini? Kalau selama ini sih saya pegang nggak ada masalah ya. Artinya nggak ada pengalaman yang signifikan ya. Ya biasa aja sih. Terus? Biasa aja. Ya paling cuman kalau pas ke sana waktu dibawa ke teman di sana Meranggi, ya dapur bagus ya gitu aja. Bagus, besinya juga bagus. Cuman itu aja. Tapi untuk hal-hal yang secara spiritual sih memang nggak ada. Mungkin dulunya ada di sananya karena makanya dipasrahkan ke saya, tuker-tukeran sama saya. Tapi ya mungkin beliau juga orang baik ya, artinya beliau pengen memberikan hadiah sama saya juga, nggak tahu karena ya kita kan nggak tahu ya. Artinya beliau sih sama saya senang, akhirnya saya beberapa kali dikasih sama beliau, termasuk burung perkutut, ada apa ini, terus cincin. Iya itu kalau sama antum kok enak banget ya, eman banget ya. Itu saya tahu orangnya yang ini loh. Iya dia memang orangnya nggak pakai nominal dia. Iya memang. Kalau udah seneng sama orang, saya memang jarang ketemu sama beliau itu. Dia juga seorang kerja di satu instansi negara. Ini bagus Mas Yudi, bolehlah disimpan. Ya, ini simpan layak dikoleksi lah. Layak. Saya benar kalau saya bilang ini layak dikoleksi, layak dikoleksi. Kalau mau layak dijual jangan mahal-mahal ke saya. Ke sayanya ya. Saya. Tapi kalau keluar nggak apa-apa mahal-mahal. Nggak apa-apa mahal-mahal. saya itu kadang-kadang gini, mau jual kayak gitu karena ini sifatnya kayak tanda persahabatan jadi susah ya. Iya, agak takut ditanyain ya Mas. Iya, barangkali sebenarnya sih memang nggak ada masalah ya kalau misalkan udah dilepas, tapi ya kita nggak enak aja jaga ini kepercayaan dari seorang sahabat gitu. Nah, ini ngomong-ngomong apa ini Mas? Ini obat apa ini? Minyak. Ini minyak untuk pusaka. Ya, ini minyak ini kegunaannya untuk merawat bilah pusaka agar tidak mudah karatan. Yang kedua untuk membooster energi pada bilah pusaka. Kenapa membooster? Karena ini diisi tenaga dalam dan juga diisi doa-doa. Mas Yudi kan ikut juga ya Pak taekwondo ya? Dulu udah lewat. Taekwondo kan, pasti kan belajar ada tenaga dalamnya kan. Nah, itu ini juga diisi tenaga dalam. Saya sendiri Mas Yudi yang garap. Ini beda-beda. Beda-beda, ada gaharu, ada cendana, ada melati keraton. Oh, gitu ya. Tapi nggak merusak ini ya, malah justru isoterinya. Isoterinya malah seneng karena beberapa kali saya bikin video YouTube, bahasannya ada satu pusaka yang nggak dirawat kan lempeh-lempeh. Kodame lah ya, tetangga sebelah. Langsung begitu ditayu, dia lemes, begitu coba diminyakin langsung dia seger, ditanyain mau ngomong dan lain sebagainya. Oh, ini bagus nih. Saya jadi mungkin sedikit ya. Siap. Mas sedikit. Saya pernah punya pengalaman beli ini minyak wangi. Ya karena saya kurang paham masalah merawat, taunya ya paling habis dirangani ya udah di ini aja. Lah saya beli minyak wangi di salah satu ruko ya, ruko. Terus kemudian saya coba oleskan biar wangi. Tapi yang terjadi apa?
karat. Karena itu ada itunya kali alkoholnya. Nah itu akhirnya kan. Kalau ini enggak. Kalau ini sih saya rasa ini, kalau itu kan apa, pliket iya po jenenge. Terlalu lekat Banget. kayak misik begitu ya. Sudah kayak gitu, beberapa hari setelah dibuka, wah full karat. Akhirnya yang repot kan kerangannya kalau yang kayak gini. Dicuci ulang lagi. Gitu Mas, ini buat booster untuk isoteri dan juga esotori, dua merawat bila dan juga untuk merawat isinya. Begitu, harganya murah sahabat Pusaka Jawa, segini 85.000. Kalau di tempat lain mungkin hanya untuk merawat bilanya saja, tapi kalau saya double. Karena tadi Mas Yudi bilang pecinta Tosanaji ada yang suka isi, ada yang suka ini. Nah, dengan minyak ini cukup dengan minyak ini sudah selesai. Isinya ya 85.000. Loh, saya dulu itu beli sedikit loh, dikit banget. Itu 50.000. Nah, ya kalau berarti saya lebih murah ya, alhamdulillah. Iya. Benar. Lebih murah benar. Bagus lah. Recommended kayaknya ini. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada ya, jadi ini kita sudah tahu ini selorok besinya hitam kehijauan, tangguhnya tangguh Mataram ya, karena mungkin dari garapnya besinya yang agak ini ya, kemudian di ini agak nungkak ya. Kemungkinan ini adalah Mataram Surakarta ya. Surakarta apa? Surakarta. Kalau Kartasura kan Amangkurat 1400-an. Amangkurat Agungan 1400 berapa? Saya lupa. 64 saya lupa. Padahal saya kadang suka ziarah ke situ. Oke ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ada yang mau ditambahkan Mas Yudi? Sementara pas dulu. Siap. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini adalah saya hampir mau 2 minggu nggak bikin YouTube. Dan ini ada Mas Yudi. Berarti ini saya perdana, mudah-mudahan setelah saya dengan Mas Yudi saya jadi semangat bikin YouTube lagi. Amin. Karena begini sahabat Pusaka Jawa, yang dipakai adalah bahasa otak saya. Ketika otak saya diserang dengan hal-hal yang menyerang hati, saya tiap hari latihan fitness Mas. Ini saya lagi cutting, kurus ya, tak kurusin biar perutnya ini saya cutting. Tapi yang dihajar hati, ya kena juga. Tapi memang benar. Ini mungkin satu tip ya. Satu tip. Ada satu tip. Jadi ada satu tip untuk yang pengen badannya kurus seperti saya, slim gitu ya, slim kayak gini ya. Gampang resepnya. Punya istri galak. Makan hati terus, akhirnya jadi kurus. Enggak. Bercanda. Sesi curhatnya videonya. Itu juga enggak. Ini ada satu lagi. Orang tahu nonton dikirain apa? Enggak. Istri saya sih baik, enggak. Saya sih sekarang udah seksi. Kurus enggak, lemu juga enggak. Enggak. Ada satu tip yang benar-benar. Ini kan untuk perut ya. Perut biar kelihatan bagus itu gampang. Apa tuh? Enggak, pakainya itu minyak kelapa ya, yang sudah ini dicampur sama minyak kayu putih. Terus dicampur aja, terus kemudian setiap pagi, tapi harus rutin ya. Tiap pagi itu menghadap sinar matahari. Terus kemudian perutnya diolesin nih. Diolesin kayak gini. Terus tiap pagi tapi ya. Kena sinar matahari. Iya, terus kayak gitu doang. Iya, udah. Nanti kelihatan bagus. Kelihatan kilong-kilong. Bagus maksudnya kan bagus meling gitu loh perutnya. Udah buncit. Kilong-kilong. Barangan. Tutup. Saya bilang kelihatan bagus, bukan kelihatan kecil. Saya nggak salah kan? Kelihatan bagus, bukan kecil. Ada. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Jadi ini adalah keris. Menurut saya ini ikutnya juga. Kalau untuk bahasa mendekatinya adalah keris jangkung Segoro Winotan, walaupun sokokonya kurang satu. Tapi kalau dilihat dari dapur-dapur yang lain kan tidak ada lagi yang paling istilahnya yang paling mendekati gitu ya, yang paling mendekati seperti itu. Karena look 3 dengan sokokan ke atas ya cuman Segoro Winotan. Yang lainnya. Nah, kalau yang look lurus kan ada yang lar ngatap, yang sokokannya rangkap 2, kemudian yang kalau yang satu kalamunyeng. Nah, itu sudah jelas ada. Nah, kalau ini kan nggak ada. Jadi yang paling mendekati ya ini Segoro Winotan.
Oke, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and komen, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah. Yes.